Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mujahidah Nurrohma, NPM 1001021717114 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pemahaman Konsep Riba Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah Studi pada Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017 Unisba. Yang melatar belakangi penelitian saya adalah yang pertama, berdasarkan data yang dilansir oleh OJK Otoritas Jasa Keuangan, market share perbankan syariah per Desember 2020 sebesar 6,51%. Nilai ini apabila dibandingkan dengan market share perbankan konvensional tentu sangat kecil, sehingga para praktisi di industri perbankan syariah harus sesegera mungkin mencari strategi untuk pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Yang kedua, karena terdapat bunga pada bank konvensional, bunga merupakan riba yang diharamkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan transaksi yang mengandung unsur ribawi. Yang ketiga, mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017 Unisba telah difasilitasi dengan kurikulum yang di dalamnya terdapat mata kuliah yang mempelajari mengenai konsep riba dan perbankan syariah, tetapi fakta di lapangan masih banyak mahasiswa yang menggunakan bank konvensional, sehingga dapat dikatakan bahwa minat menjadi nasabah di bank syariah pada mahasiswa Fakultas Syariah Prodi HES 2017 masih relatif kecil. Hal ini bisa dapat disebabkan salah satunya oleh kurangnya pemahaman mengenai konsep riba. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017 Unisba mengenai konsep riba. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana minat mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017 Unisba menjadi nasabah bank syariah. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman konsep riba mahasiswa Fakultas Syariah Prodi HES 2017 Unisba terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian, yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Yang kedua, jenis datanya yaitu data lapangan. Yang ketiga, sumber datanya, data primer dan sekunder. Yang keempat, teknik pengumpulan datanya, yaitu menggunakan kuesioner dan studi kepustakaan. Yang kelima, teknik analisis datanya, yaitu analisis deskriptif dan analisis regresi linear sederhana. Dan yang keenam, operasional variabelnya, yaitu variabel independennya pemahaman konsep riba dan variabel dependennya minat menjadi nasabah bank syariah. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil uji validitas. Dari kedua tabel di atas dapat diketahui bahwa semua item penyataan kuesioner pada variabel X dan Y dinyatakan valid karena sudah memenuhi persyaratan, yaitu R hitung lebih besar daripada R tabel. R tabel di sini yaitu 0,238. Selanjutnya, hasil uji reliabilitas dari kedua tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai Cronbach alpha kedua variabel lebih dari 0,6. Dengan demikian dapat dinyatakan variabel pemahaman konsep riba dan minat menjadi nasabah bank syariah reliable. Selanjutnya, hasil analisis deskriptif variabel pemahaman konsep riba. Di sini saya mengolah tabel kriteria terlebih dahulu dengan menggunakan rumus jarak interval, yaitu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi jumlah kriteria yang diinginkan, maka diperoleh hasil 7,2 dengan 5 kriteria, yaitu tidak baik, kurang baik, cukup baik, dan sangat baik. Lalu saya mengolah hasil tanggapan responden dari kuesioner dengan diperoleh hasil total meannya, yaitu 35,29, dan dibuat ke dalam garis kontinum sehingga berada pada kriteria baik. Selanjutnya, hasil analisis deskriptif variabel minat menjadi nasabah bank syariah sama seperti yang sebelumnya. Di sini saya membuat tabel kriteria terlebih dahulu, lalu mengolah data tanggapan responden, maka diperoleh total meannya yaitu 28,78, lalu dibuatkan pada garis kontinum, maka variabel ini berada pada kriteria tinggi. Selanjutnya, hasil analisis regresi linear sederhana. Berdasarkan tabel hasil olah data menggunakan SPSS, diperoleh persamaan regresi linear sederhananya, yaitu Y sama dengan 16,404 ditambah 0,351X. Lalu hasil uji T berdasarkan tabel koefisien di atas dapat diketahui bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel dan
tingkat signifikasinya kurang dari 0,05, yang berarti variabel X berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y, atau dengan kata lain bahwa HA diterima. Selanjutnya, hasil uji koefisien determinasi berdasarkan tabel hasil olah data menggunakan SPSS di atas diperoleh R-square-nya itu 0,111 atau 11,1%. Hal ini berarti bahwa variabel pemahaman konsep riba mampu menjelaskan variabel minat menjadi nasabah bank syariah sebesar 11,1%. Lalu kesimpulan, yang pertama, pemahaman konsep riba berada pada kriteria baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2017 Unisba sudah memahami konsep riba dengan baik. Yang kedua, minat menjadi nasabah bank syariah berada pada kriteria tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Prodi HES 2017 Unisba memiliki minat yang tinggi untuk menjadi nasabah bank syariah. Dan yang ketiga, pemahaman konsep riba berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.